Orang-orang Kufah mengenalnya karena kejujuran dan kebenarannya. Dia mulia, pekerja keras, dan cerdas. Dia terkenal karena kecintaannya kepada Ahlul Bait. Gaya hidupnya sederhana, mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dia tidak hidup untuk dunia ini, tetapi hidup dan menggunakan dunia ini untuk memperoleh akhiratnya. Dia tinggal di Kufah, tetapi dia tidak seperti orang-orang Kufah. Dia selalu menepati janjinya dan tidak pernah berubah pihak karena keserakahan atau takut akan kematian. Dia berbicara sedikit, tetapi selalu berbicara tentang keluarga Nabi Suci dan ajaran Islam yang benar. Dia lebih peduli tentang ketidaksempurnaan dirinya dan berusaha untuk menghilangkannya. Dia tahu bahwa mengikuti iman ilahi adalah satu-satunya cara menuju kesempurnaan. Namanya adalah Junadah bin Ka'ab Ansari. Dia tidak pernah mengabaikan tugas politiknya dan dengan cermat mengikuti semua peristiwa politik. Orang-orang Kufah telah menulis ribuan surat kepada Imam Hussein, mengundangnya ke Kufah. Surat-surat itu berbunyi, "Wahai putra Nabi, sekarang Muawiyah telah tiada. Kami ingin engkau menjadi imam kami. Kami ingin menawarkan kesetiaan kami kepada engkau dan akan mendukung engkau sampai akhir." Imam Hussein mengirim Muslim bin Aqil sebagai wakilnya ke Kufah. Dia diperintahkan untuk memberitahu imam tentang situasi di sana dan meminta kesetiaan dari orang-orang Kufah atas namanya. Junadah sangat senang ketika dia mengetahui kedatangan Muslim. Dia ingin bertemu dengannya sesegera mungkin dan meyakinkan dia tentang komitmennya kepada Imam Hussein. Masjid Kufah penuh sesak. Muslim diberi sambutan hangat. Orang-orang Kufah siap untuk menawarkan kesetiaan mereka kepada Imam Hussein. Mereka senang bahwa imam mereka telah menjawab surat-surat mereka dan sedang dalam perjalanan. Salah satu dari mereka berkata, "Selamat datang, oh Muslim, putra Aqil. Selamat datang di kota para pecinta Ahlul Bait." Yang lain tak kalah dan mengatakan, "Kami tidak akan menerima siapapun kecuali Hussein sebagai penguasa dan imam kami. Kami akan menepati janji kami sampai akhir." Mereka mulai menawarkan kesetiaan mereka kepada Muslim, berjanji untuk mendukung Imam Hussein. Situasinya terlihat sangat menjanjikan. Junadah juga ada di masjid. Dia mendekati Muslim, mencium keningnya dan menawarkan kesetiaannya dengan mengatakan, "Demi Allah, aku mencintai Imam Hussein dan akan membuktikan persahabatanku dengan melayani dan membelanya sampai akhir hayatku." Sayangnya, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang Kufah untuk mengingkari janji mereka. Ubaidillah bin Ziyad, penguasa baru yang ditunjuk untuk Kufah, menggunakan emas dan teror untuk mengubah senario politik yang menguntungkan Yazid. Muslim ditinggalkan sendirian. Tidak ada yang siap mendukungnya lagi. Hal ini sangat mengganggu Junadah. Dia dan salah seorang teman terpercayanya, Amr bin Khalid al-Saidawi, diam-diam meninggalkan Kufah untuk menemui imam mereka. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya berhasil bergabung dengan kafilah Imam Hussein. Mereka menyapa imam mereka dan memberitahunya tentang situasi yang telah berubah di Kufah. Kafilah Imam Hussein melanjutkan perjalanannya hingga mencapai gurun Karbala yang panas dan kering. Imam Hussein memerintahkan para sahabatnya untuk berkemah di sana. Yazid bin Muawiyah terus mengirim bala bantuan bagi pasukannya dan segera kafilah Imam Hussein benar-benar dikelilingi oleh musuh. Tentara Yazid memulai kekejaman tidak manusiawi mereka dengan memutus pasokan air setelah mengambil kendali atas sungai Efrat. Mereka tidak menunjukkan simpati terhadap wanita dan anak-anak. Saat subuh, pertempuran Karbala dimulai pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Satu demi satu, para sahabat Imam Hussein mendapatkan kesempurnaan melalui kesyahidan. Junadah melihat mereka pergi dan berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, aku akan membela imamku. Aku akan menepati janjiku. Aku akan menunjukkan kepada orang-orang Kufah ini bagaimana janji kita harus dihormati.
Kemudian dia datang ke imamnya untuk meminta izin untuk berperang. Ketika imam melihatnya siap dan bertekad, dia mengizinkannya. Mengucapkan selamat tinggal, dia menuju ke medan perang dan berteriak kepada musuh. Aku Junadah, putra Harits. Aku berdiri di atas janjiku dan aku bukan pengecut. Aku tahu bahwa aku akan dibunuh, tetapi aku akan menepati janjiku untuk mempertahankan imamku. Lalu dia menyerang musuh dengan sekuat tenaga. Dia membunuh sebanyak yang dia bisa dan akhirnya jatuh di gurun yang terbakar. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan imamnya.